Bagaimana ciri-ciri orang yang bisa kehilangan kekuatannya? Pemazmur mengatakan gini, engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu, engkau memfitnah saudara kandungmu, itulah yang engkau lakukan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-186 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, edisi kali ini adalah edisi spesial. Bagaimana kabar Anda semua? Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Saya mau mengajak Anda semua di awal bulan Juli ini untuk bersyukur buat bulan-bulan yang telah berlalu, berkat-berkat, pengalaman hidup, pergulatan, jatuh bangun kita. Nah, menyambut bulan yang baru di bulan Juli, coba kita mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya Engkau melindungi kehidupanku di bulan Juli ini. Aku percaya akan ada banyak kebaikan-Mu yang akan aku jumpai di bulan Juli ini. Aku percaya perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu selalu hadir dalam kehidupanku memasuki bulan Juli ini. Ada kabar gembira saudara-saudara, gembira banget. Saya tadi malam dapat kabar. Jadi begini, rencana saya untuk membangun rumah singgah pasien kanker di Rumah Sakit Karolus itu ternyata sudah berhasil melewati studi kelayakan. Jadi selama sebulan kemarin ada studi kelayakan, dikirim beberapa ahli untuk melihat perencanaannya, pendanaannya, rencananya, mana-mananya yang diperlukan dan lain sebagainya. Kemarin saya baru dapat WhatsApp, ternyata ya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ternyata lolos untuk studi kelayakan. Mungkin saya mulai hari ini akan memberikan nomor rekening keuskupan, itu dari Bank BCA. Kalau Anda mau ikut support pembangunan rumah singgah ini, karena dananya membengkak juga ternyata ya dalam anggarannya itu, silakan Anda bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atas nama Kuskupan Agung Jakarta. Bukan ke rekening saya pribadi, tapi langsung ke Kuskupan Agung Jakarta. Kemudian diberi keterangan untuk rumah singgah pasien kanker. Supaya nanti orang kuskupan tahu itu dananya memang untuk rumah singgah pasien kanker. Terima kasih. Doa-doa Anda semua luar biasa. Support Anda luar biasa. Bagaimana ini nanti rencananya 1 tahun ke depan kita mudah-mudahan bisa membangun dan bisa langsung segera dilaksanakan. Rencananya akan ada 8-10 kamar. Ternyata saya baru tahu di Jakarta ada begitu banyak rumah-rumah singgah dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Dan yang mirisnya adalah begitu semakin banyaknya pasien-pasien kanker yang tidak tertolong untuk di rumah singgah ini. Maka semoga wajah gereja, wajah Kristus juga hadir bagi mereka juga. Mungkin bukan kesembuhan fisik yang menjadi tujuan utama, tapi minimal sembuh ataupun tidak sembuh, orang-orang sakit ini, keluarga mereka merasakan dimanusiakan, nggak merasa terbuang, disingkirkan. Itu kalau udah kena penyakit yang satu itu habis sehabis-habisnya. Tapi dengan rumah singgah ini mereka bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Karena gratis untuk semua orang, semua agama, semoga bisa menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan yang dibacakan oleh gereja hari ini itu luar biasa, mencengangkan, membuat saya terkejut, membuat saya geleng-geleng ketika saya mempersiapkan khotbah. Jadi tadi pagi saya baru saja selesai merayakan Ekaristi bersama para frater di seminari. Saya tanya mereka, para frater, apa yang menjadi kekuatan kalian? Lalu saya tunjuk, mereka sebut kekuatan mereka satu persatu. Saya senang para frater di usia muda sudah tahu dan mengenal kekuatan-kekuatan mereka. Tapi kalau saya tanya dengan Anda, apa yang menjadi kekuatan Anda dalam hidup ini? Silakan Anda pikirkan, silakan Anda bayang-bayangkan, silakan Anda merenungkan apa yang menjadi tanda kekuatan Anda dalam hidup, anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan untuk hidup Anda.
Udah, tolong tulis di kolom komen apa yang menjadi kekuatan Anda dalam hidup. Dan teruji betul-betul. Dulu, hari ini, dan besok-besok. Inilah yang menjadi kekuatan saya, Romo. Berkat-berkat istimewa buat saya, Romo. Saya kasih contoh, misalnya saya kalau Anda tanya kekuatan saya apa, saya bisa dengan bangga kekuatan saya itu ketekunan. Bukan cuma tekun belajar ya, tapi tekun menjalani semuanya pakai hati dengan penuh kesungguhan. Ternyata berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan buka satu persatu. Dan itu sudah teruji. Saya bangga ini menjadi modal saya untuk ke depan. Tapi saudara-saudara, hati-hati. Kalau gunting sudah tumpul, apakah bisa dipakai untuk gunting kertas? Nggak bisa, Romo. Kalau pisau sudah tumpul, nggak bisa lagi digunakan untuk memotong bawang, Romo. Kalau misalnya korek api sudah mati, nggak bisa lagi, Romo, dinyalain. Kalau misalnya obat vitamin sudah kadaluarsa, udah nggak bisa lagi digunakan. Boro-boro bermanfaat, malah nanti jadi racun, Romo. Saudara-saudara, dalam sejarah orang Israel, umat pilihan ini pernah diungkapkan oleh Nabi Amos yang menjadi bacaan pertama hari ini mengawali bulan Juli kita. Kita ditemani oleh Nabi Amos dari Amos bab 2 ayat 6 sampai 16. Dikatakan begini, saudara-saudaraku. Orang cepat tidak mungkin melarikan diri. Orang kuat tak dapat menggunakan kekuatannya. Pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki takkan terluput. Dan penunggang kuda tak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Apakah Anda menyimak, menyadari betul-betul orang-orang yang disebut tadi dalam nubuatan ini adalah orang-orang yang masing-masing dari mereka punya kekuatan, punya kehebatan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Tadi dikatakan orang cepat, kekuatannya kecepatan berlari. Orang kuat, kekuatannya adalah ya powernya dia. Penunggang kuda, dia bisa lincah gesit ke sana ke sini. Pemanah, dia bisa menggunakan panahnya itu untuk menaklukkan musuh. Orang yang punya hati yang berani akan jadi ciut. Nah, lu saudara-saudara, kok bisa begitu? Ketika kita mulai menyadari kita kehilangan kekuatan-kekuatan kita. Kekuatan yang dari Tuhan, tapi mulai menipis sehingga habis dan kadaluarsa tidak bisa lagi digunakan selain dibuang dan dilupakan. Saudara-saudara, maka dari itu yuk kita belajar dari Nabi Amos. Amos berkarya itu sebelum masa pembuangan. Sebelum kerajaan utara dan kerajaan selatan itu hancur. Sebelum itu, ketika orang Israel sedang ada di puncak kejayaan mereka, di puncak kemakmuran mereka, mereka sejahtera, mereka menikmati janji-janji Allah. Itu selalu saya ulang-ulang supaya Anda semua hafal bahwa dosa-dosa orang Israel ini ada di saat mereka lagi menikmati janji-janji Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, ketika kita berdosa bukan ketika kita lagi kelit hutang lalu kita mencuri. Tetapi bisa jadi justru ketika lagi banyak duit, banyak waktu, lagi sehat sesehat-sehatnya, lagi banyak berkat-berkat Tuhan. Justru di situ umat pilihan ini melakukan dosa yang sangat mengerikan. Dikatakan di Amos bab 2 begini. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Nah, 3 tanpa 4 sama dengan 7. Dalam kitab Amos, itu disinggung saudara-saudara, bangsa-bangsa di sekeliling umat Allah ini. Di sekitar tanah terjanji ini, ada Mesir, ada orang Amori, ada orang Edom, ada orang Amon. Orang-orang yang bangsa-bangsa di sekitar tetangga-tetangganya umat pilihan ini. Nah, dikatakan dosa-dosanya Israel, dosa-dosanya Yehuda, dosa-dosanya bangsa-bangsa ini disebut. Karena 3 bahkan 4 artinya dosanya sudah banyak sekali tidak terhitung. Dosanya sudah pol-polan. Nah, kalau bangsa-bangsa lain itu berbuat jahat,
Itu mereka menindas orang-orang miskin. Mereka berbuat sesuatu yang tidak bermoral. Ya karena mereka kan bukan umat pilihan. Tapi yang membuat hati kita gemes adalah kenapa umat pilihan ini antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda kok melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau begitu kan ngapain dipilih oleh Allah kalau tingkah lakunya sama aja, podo wae, sami mawon. Apa keunggulan mereka? Apa kekhususan mereka? Kalau saya bahas saudara-saudara, dikatakan ini ya, dosa-dosanya Israel ini, mereka telah menjual orang benar untuk mendapatkan uang. Nah lu, perdagangan manusia ini yang lagi booming saat ini. Ternyata ada begitu banyak kasus orang-orang sesama manusia dijual. Perdagangan manusia atau human trafficking. Ini nggak ada yang mau menyuarakan. Hanya segelintir orang. Puji Tuhan, gereja Katolik selalu bersuara tentang hal ini. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda yang sama, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jeng jeng. Ini saudara-saudara yang bikin gemes sebetulnya. Bukan cuma pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah ini sama dengan bangsa-bangsa lain. Tapi parahnya adalah mereka menggunakan janji-janji Allah untuk membelokkan. Nah ini dia. Mereka memanipulasi. Salah satu kelemahan ya, atau keunggulan saya juga nggak tahu. Bangsa pilihan ini adalah bangsa yang pintar luar biasa. Mereka diberi berkat kekuatan yang luar biasa. Tapi mereka menggunakan kekuatan mereka secara salah dan keliru. Dengan mudah mereka memanipulasi. Termasuk yang dimanipulasi adalah sesamanya, tetangganya, bahkan orang tuanya, bahkan anak-anaknya. Dan lama-lama Allah sendiri, firman Tuhan sendiri dimanipulasi oleh mereka. Dimanipulasi untuk apa Romo? Ya untuk keuntungan mereka, untuk kekayaan mereka, untuk melampiaskan nafsu-nafsu mereka. Bayangin saudara-saudara, ini yang mengerikan. Ketika kekuatan kita digunakan tapi dengan salah, hati-hati. Kita akan kehilangan ketajaman. Kita akan menjadi tumpul. Kekuatan kita akan hilang dan musnah. Lama-lama tidak bisa lagi digunakan. Lalu yang parah yang kedua adalah mereka tidak melakukan kejahatan itu cuma di pasar, cuma di jalan, cuma di tempat-tempat perdagangan. Mereka melakukan kejahatan itu di rumah Allah sendiri yang harusnya kudus, tempat tinggal Allah bersemayam. Jadi orang kalau menggunakan kekuatannya secara manipulatif seperti ini akan sangat membahayakan. Mereka nggak lagi tahu mana yang salah, mana yang benar. Mereka nggak lagi sadar bahwa tindakan-tindakan mereka itu sungguh sangat keterlaluan. Maka hukumannya adalah, kalau kekuatan itu berasal dari Allah, Allah akan mengambil kekuatan itu daripada kita. Maka hati-hati gunakan kekuatan-kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita? Tadi Anda sudah mikir, Anda sudah jawab di kolom komen. Hati-hati dengan the power atau the strength. Dengan bakat-bakat, kemampuan, hal-hal yang orang lain tidak punya. Saudara-saudara yang terkasih, tadi dalam khotbah saya kepada para frater, saya meminta mereka untuk expert dalam kekuatan mereka. Misalnya mereka tekun, misalnya mereka mau belajar, misalnya mereka berpengharapan, misalnya mereka percaya diri, misalnya mereka bisa musik, misalnya mereka itu bisa bersosialisasi, mudah berbaur. Saya minta mereka untuk bisa menjadi expert, ahli dalam kekuatan mereka. Jangan cuma standar-standar aja. Kalau cuma standar ya nanti orang lain bisa lebih canggih, bisa lebih bagus, ya maka kita nanti jadi akhirnya kehilangan kekuatan kita. Buat Anda juga, kalau Anda sabar,
menjadi ahlilah dalam kesabaran itu. Kalau Anda tekun, jadi ahli dalam ketekunan itu. Kalau Anda pendoa, jadi ahli dalam pendoa, dalam kegiatan doa-doa Anda. Kalau Anda sabar dan lain sebagainya, expert with your strength. Nah, itu pesannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur hari ini, lagi-lagi di Mazmur bab 50 ini, Tuhan menegur orang-orang yang melupakan Dia, yang dikasih kekuatan sama Tuhan tapi menyelewengkan kekuatan itu. Termasuk umat pilihan, termasuk juga dengan kita. Tuhan memberikan teguran. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Ketika manusia melupakan Allah, bukan manusia yang tidak dicintai oleh Allah, tapi manusia yang dicintai oleh Allah, yang diberi kekuatan demi kekuatan oleh Allah. Tapi karena kekuatan itu, mereka malah melupakan Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang bisa kehilangan kekuatannya? Orang yang melupakan Allah, itu bukan cuma lupa berdoa, lupa misa, lupa ke gereja, ini hari Minggu ya, kok bisa kelupaan? Bukan itu. Pemazmur mengatakan gini, engkau duduk dan menjelek-jelekan saudaramu, engkau memfitnah saudara kandungmu, itulah yang engkau lakukan. Nah loh, ayo, jadi malu Romo. Seringkali kalau kita udah kumpul sama temen, kumpul sama orang-orang segengnya kita, kumpul di antara sosialita gitu ya. Wah, kalau udah ngomongin orang juara banget Romo. Ngomongin pastornya juga juara banget. Ngomongin orang lain juara banget. Karena kita merasa didengerin orang. Atau kita dengerin ketika kita ngomong tentang kejelekan-kejelekan orang. Ayo, siapa yang kayak gitu? Berubah dari sekarang. Sebelum kita kehilangan kekuatan-kekuatan. Sebelum Tuhan menarik berkat-berkatnya daripada kita. Sebelum terlambat saudara-saudara. Dengan telak sekali tadi. Kena banget. Engkau menjelek-jelekan saudaramu sendiri. Engkau memfitnah saudara kandungmu. Tidak heran gara-gara warisan, gara-gara problem, gara-gara konflik, permusuhan, orang saling menjelek-jelekan. Itu yang membuat hati Allah sedih. Nah, saudara-saudara, dari sikap umat pilihan yang manipulatif ini, saya jadi memahami kenapa Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Matius, itu dibacakan Matius bab 8 ayat 18-22. Dalam pengajarannya, seringkali Tuhan Yesus dalam kata-katanya pengajarannya membingungkan. Misalnya, salah satu ayat yang sangat membingungkan adalah, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Romo, maksudnya apa? Orang mati mana bisa ngubur orang mati? Bingunglah itu. Kemudian juga dikatakan serigala atau rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya ya? Kok bisa begitu? Nah, mari kita bahas saudara-saudara. Dikatakan waktu itu ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, Guru, aku mau mengikuti engkau. Kemana saja aku pergi? Itu kekuatan seorang ahli Taurat, saudara-saudara. Kekuatannya luar biasa. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu ini. Apakah Anda tahu ahli Taurat itu betul-betul hafal kitab suci loh. Mengajarkan kitab suci betul-betul. Tapi seringkali mereka jatuh pada tindakan manipulatif. Memanfaatkan firman Tuhan untuk kekuatan, keuntungan mereka sendiri. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran buat ahli Taurat ini. Hati-hati loh, serigala atau rubah punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah tindakan yang sangat radikal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seorang lain berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dari sini, dari pengajarannya Tuhan Yesus mau menekankan bahwa pentingnya berfokus pada Tuhan. Membaca firman Tuhan, menjalani hidup ini dengan berfokus pada Tuhan. Bukan kepada yang lain, kepentingan, keuntungan, hal-hal yang bisa kita nikmati termasuk nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita.
Seringkali apa yang tadinya kita anggap baik gitu ya, kita manipulasi, tetapi ternyata di mata Allah tidak demikian. Saudara-saudaraku, hati-hati dengan kekuatan Anda, gunakan kekuatan itu dengan bijaksana sehingga menjadi kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Jangan sampai Tuhan ambil karena kita salah menggunakan kekuatan itu. Salam, saya mau siap-siap berangkat dulu ke luar kota. Kemana Romo Joseph? Nanti kita lihat. Bye-bye, Tuhan berkati.